Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah masjid kajian PDA Harapan Jaya yang dirahmati Allah, Bapak narasumber kita, Bapak Haji Syukur Basuki Sudarwo yang beliau baru saja masih grace, baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima kemarin tanggal 17, tanggal 18 baru sampai ke Indonesia. Beliau masih bersih. Mudah-mudahan beliau mendapatkan haji yang mabrur dan mendapatkan pahala surga. Bapak Ibu jamaah masjid taklim PDA Harapan Jaya yang berbahagia. Hari ini Ahad tanggal 13 Muharram bertepatan dengan tanggal 20 Juli tahun 2024. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu untuk menuntut ilmu. Untuk itu puji dan syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua, namanya sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in, dan pada akhirnya kita sebagai pengikut, sebagai umatnya yang selalu istiqomah berharap mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu jamaah masjid taklim yang dirahmati Allah, tema besar kita masih tetap yaitu manajemen husnul khotimah, dan ini memang lama, hampir 2 tahun belum selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran, dari arahan-arahan serta pencerahan dari guru kita ini, nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita buka bersama kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber, Bapak Haji Basuki Sudarwo, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus kepada segenap pengurus dan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Harapan Jaya yang semoga kita semua dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dapat bersua kembali dalam suasana yang tentu kita sangat berbahagia karena kita berada pada bulan yang mulia, bulan suci, sehingga kita berharap masuk bulan ini mampu untuk menjadi kita orang mulia, sehingga membersihkan, mensucikan dosa-dosa kita. Karena memang Allah telah memberikan satu momentum penting, yang salah satu momentumnya itu dengan bulan-bulan yang Allah sediakan untuk kita, agar kita ini memaksimalkan potensi kita sehingga memungkinkan kita untuk menjadi orang-orang yang sukses, mulia, dan bahagia. Bapak Ibu, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan-bulan lalu berkaitan dengan tema besarnya adalah manajemen husnul khotimah, upaya dan usaha serta ikhtiar kita untuk memanage, mengelola sehingga akhir urusan dalam hidup ini adalah dengan kebaikan yang tentu nantinya pada akhir hidup kita ini juga dengan kebaikan, dan itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Bapak Ibu, mohon maaf mungkin suaranya masih agak kesak-kesak gitu, karena memang hampir sebulan, tentu begitu sampai di tanah suci hanya hitungan hari, batuk sama flu itu hampir menyerang semua jamaah, ya, karena memang penyesuaian cuaca. Karena cuaca di negara kita ini cuaca yang paling nyaman, paling enak bahkan sedunia. Kalau panas nggak terlalu panas, kalau dingin nggak terlalu dingin. Kemarin waktu saya di sana ini, kalau di Mekah itu yang tinggi sampai 47 derajat. Kalau di Madinah ada yang hari-hari sampai 49 derajat. Di sini aja kan paling tinggi berapa tuh? 32, 33 ya. Di sana itu sampai 49. Maka hampir semua penyesuaian cuaca itu menjadi salah satu penyakit yang hampir diderita oleh semua jamaah, dengan tingkatannya itu ya flu dan batuk. Kalau flu batuk sampai tingkat yang, kalau yang tingkat rendah ya biasa ya batuk aja, tapi nggak mengganggu aktivitasnya. Batuk biasa, masih tetap aktivitas. Flu pilek ya biasa.
Kalau yang sampai tingkat tinggi itu sampai kawan saya berdarah, artinya mimisan. Terus yang kedua, karena saking panasnya ini bibir pecah-pecah, banyak kakinya yang pada melepuh juga, kaki pada melepuh, dan banyakkan dehidrasi. Salah satu jamaah, satu kloter saya itu ada anak muda, nggak membawa penyakit yang biasa derita di sini, segar bugar karena dia menggantikan orang tuanya yang wafat. Maka dia pergi haji umur 38 tahun, wafat pada hari ke 10 atau 12 ya, karena dehidrasi. Ibadahnya pol gitu, tapi dia tidak mempertimbangkan kondisi cuaca, karena memang hari-hari tertentu itu kita dilarang keluar. Dari jam-jam tertentu itu kita nggak boleh beraktivitas di luar kecuali menggunakan alat-alat untuk melindungi diri kita. Ya, saya kena batuk tapi nggak mengganggu ibadah. Memang khas saya itu kalau sudah batuk biasanya suaranya ya hilang. Dan dia di sana sempat nggak keluar suaranya. Ini baru beberapa hari keluar suaranya gitu. Setelah di sini gitu ya. Jadi alhamdulillah saya sampai di sini tanggal 18 pada asar. Terus ya langsung beraktivitas. Alhamdulillah pada pagi hari ini dapat bersua dengan bapak dan ibu. Mudah-mudahan bagi bapak dan ibu berkesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, karena panggilan Allah sudah lama Pak, berabad-abad. Tinggal kita memenuhi panggilannya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Saya kemarin nunggu 12 tahun. Kalau yang daftar sekarang itu katanya 25 tahun untuk Jakarta dan Bekasi. Makanya ini sedang diusut oleh Pansus DPR. Katanya tambah kuota, tapi kok daftar antriannya tetap panjang. Punya selentingan, ternyata kuotanya bukan untuk haji reguler, malah porsinya lebih kecil. Harusnya yang lebih kecil itu yang haji istimewa itu, furoda dan lain sebagainya, tapi katanya malah dikasih yang lebih banyak mereka. Makanya sedang diusut ada apa. Mudah-mudahan nanti daftar antriannya tidak terlalu panjang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, subtema pada hari ini adalah maka pentingnya bermuhasabah diri. Dulu di awal sudah saya sampaikan apa yang harus dimuhasabah. Makanya di dalam hadis Rasul yang harus dimuhasabah itu ada 4 hal di dalam hadis itu. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Umur kita ini selama ini dimanfaatkan untuk apa? Ya. Yang kedua nanti kita akan bahas wa'an jismihi fima ablah. Jasad kita ini juga digunakan untuk apa? Yang ketiga wa'an ilmihi fima fa'ala fihi. Ilmunya diamalkan apa enggak? Dan yang terakhir, yang keempat, nanti kita akan juga mengevaluasi diri. Waman malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan harta kita ini dari mana diperoleh, mengelolanya bagaimana, dan untuk apa. Untuk harta ini mohon maaf Pak,
agak ribet. Makanya orang yang banyak duitnya nanti hisabnya itu lebih lama. Ya, orang-orang yang duitnya triliunan itulah yang nanti akan dihisapnya begitu lama. Dan mudah-mudahan tentu ketika kita dihisap menyangkut harta, ya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan umurnya. Untuk apa dihabiskan? Umur itu apa, Bu? Umur itu dalam bahasa Arab menggunakannya ain, ya, umur. Kalau kita salah membaca itu salah artinya. Kalau pakai alif atau a, ya, umur artinya apa? Jadi artinya urusan, kepentingan kita, urusan, umur. Tapi kalau ain, umur itu artinya kesempatan atau peluang. Seringkali diartikan di Indonesia itu usia. Saya tanya, apa bedanya usia sama umur, Pak? Apa bedanya usia sama umur? Karena esensinya ternyata berbeda. Yang dimaksud oleh bahasa Arab, yang dimaksud oleh bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi usia, tapi yang tepat itu bukan usia. Umur itu artinya kesempatan, peluang. Itu artinya sebetulnya untuk menyelesaikan urusan, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab selama manusia di dunia. Adanya umur itu hanya di dunia. Di akhirat tidak dikenal namanya umur. Makanya umur itu di Indonesia usia. Nah, saya tanya, apa bedanya usia dengan umur, Pak? Usia ya umur, umur ya usia, gitu ya. Ya, sami mawon. Kalau usia menurut bahasa kita itu artinya kesempatan yang sudah digunakan. Makanya Bapak kalau ditanya usianya berapa, Pak? Pak Kumpul berapa usianya? 68. Artinya yang sudah digunakan oleh Pak Kumpul itu 68. Itu beda dengan umur. Kalau umur adalah kesempatannya. Makanya begini, Pak, kalau umur bertambah, kalau usia bertambah, kalau umur berkurang. Karena kalau umur itu kesempatan, tapi kalau usia adalah umur yang sudah dialami dan dilewati. Artinya kesempatan yang sudah digunakan. Makanya kalau kita bicara umur berarti berkurang. Kalau hari ini Pak Kumpul 68, kalau besok, tahun besok berarti berkurang. Berkurang 1 tahun. Usianya memang bertambah, tapi umurnya berkurang. Pertanyaan saya, kenapa berkurang, Bu? Usianya tua. Ya iya, semakin kesana semakin tua, itu otomatis. Tapi mengapa kok disebutnya berkurang gitu loh? Karena manusia itu umurnya sudah dipatok, sudah ditetapkan. Si A adalah umurnya sampai tempat ini nih berdiri. Maka ketika kita berjalan, semakin kita berjalan berarti dia sedang mendekati garis finish. Jadi kalau Bapak Ibu lagi gerak jalan, lari maraton, berarti tempat finishnya sudah ditetapkan. Sehingga ketika orang menjalani umur itu
berarti dia sedang mendekati finish. Ya Pak ya. Ketika orang sedang mendekati finish, antara yang satu dengan yang lain nggak bisa saling nyalip. Saya nggak bisa nyalip Pak Kumpul, nggak bisa nyalip Pak Kumpul. Itu. Ya kalau Pak Kumpul duluan, saya belakangan gitu. Atau sebaliknya, saya belakangan, Pak Kumpul duluan gitu. Itu karena saya nggak bisa nyalip gitu loh. Makanya kita ini adalah sederetan yang sedang menuju garis finish. Ini harus disadari Pak. Mengapa demikian? Dan yang kedua, semakin orang menuju garis finish, berarti secara fisik Bapak Ibu semakin lemah. Nih, ya kan? Dulu kita ini lemah di dalam perut ibu kita nih, ya. Nih, usia nih masih anak-anak, naik lagi, ya, remaja. Ini puncaknya nih, puncaknya tuh. Puncaknya berapa Bu manusia itu? Usia puncak kesuksesan puncak manusia berapa? 40. Makanya ada salah satu doa Bapak dan Ibu di dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayatnya yang ke-15. Apa bunyinya? Idza balago asyuddahu wa balago arba'ina sanah qala rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itulah doa husnul khotimah, dan itulah doa yang terbaik bagi Bapak Ibu ketika usianya sudah lewat 40 tahun. Jadi kalau Ibu Bapak usianya sudah lewat 40 tahun, doanya sudah bukan lagi Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya anak kecil, doanya cucu Bapak, doanya anak Bapak ketika Bapak sudah usianya 40 lewat, mesti diganti doanya, Robbi auzidni an ashkuru. Karena apa? Itu tadi kita minta agar nanti di akhir hayat kita ini, nih, orang yang sudah pakai ini, jadi hidupnya sudah tergantung. Walaupun memang ternyata juga nggak begitu juga Pak, karena nanti umur itu ternyata kayak buah di pohon, kayak buah mangga itu loh Pak. Mohon maaf, ada yang masih pentil jatuh, mengkel jatuh. Ada juga Pak yang sudah kuning, hampir matang, bahkan digerogoti kampret gak jatuh-jatuh. Itu ada. Mohon maaf, saya ada salah satu jamaah yang satu rombongan dengan saya itu usianya itu sudah 97. Waktu dari rumah pakai kursi roda, turun pesawat pakai kursi roda. Selama di sana kursi rodanya nggak dipakai karena semangatnya luar biasa. Sampai pulang kursi rodanya nggak dipakai, jadi bawa pulang lah. Tapi mohon maaf, karena semangatnya itu dia begitu luar biasa. Itu Pak. Jadi waktu yang saya kaget itu ketika lontar jumroh Pak. Lontar jumroh itu Pak, ketika di Mina, itu jalan dari maktab dari pondok
Misalkan sampai ke tempat melontar jumroh berapa kilo, Pak? 3 kilo. Itu kira-kira konon ada yang nyebut 3 kilo, 5 kilo, ada yang 6 kilo. Itu pulang pergi Bapak dapat bayangkan ya. Hampir 10 kilo itu pulang pergi. Dia itu jalan. Saya takjub. Tapi anak muda tadi Pak yang usianya 38 tahun tidak mampu. Yaitu qadarullah ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan tentu kita tetap diberi kesehatan. Tapi intinya Pak, bagi Bapak dan Ibu, kalau sudah usianya 40 tahun, doanya diganti ya. Bukan nggak boleh, tapi bukan lagi Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi diganti Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah 46, Surah Al-Ahqaf ayatnya 15. Tolong dihafal. Jadi setelah pengajian ini tolong dihafal. Pertemuan bulan depan kita akan cek satu-satu. Jadi nanti menjelang pulang ini, misalnya waktunya sudah selesai kajian, jadi yang satu-satu suruh baca itu, kalau belum hafal belum boleh pulang. Jangan-jangan nggak pada. Iya. Jadi silakan dihafal ya Pak. Yang sudah alhamdulillah dihafalkan terus. Doa itu jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Saya ada jamaah juga Pak yang bareng saya kemarin, usianya 87 tahun. Itu wah apa Pak? Kalau bahasa kampung saya itu jalannya semerintil itu apa? Cekatan gitu ya. Dia nggak ngeluh, nggak apa, luar biasa. Itu Pak. Jadi mari Pak, Bapak Ibu ini usia boleh tua, fisik mungkin boleh lemah, tapi motivasi, semangat nggak boleh lemah. Makanya Bapak Ibu ini saya sering sampaikan adalah ulama. Ulama ya. Usia lanjut makin aktif aja. Usia lanjut makin asik aja. Asik ke tempat cucu, asik ngaji, asik olahraga, asik bantu orang, bergembira terus. Nah oleh sebab itu Ibu, makanya tua-tua, kalau dalam nyanyian apa Pak? Tua-tua keladi, apa itu Pak? Bu? Semakin tua semakin jadi. Kalau tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi itu, kalau di kampung saya nganggo teklek metu krikilan. Saya tuwek, saya petakilan. Itu tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Tapi tua-tua keladi adalah semakin tua semakin mengabdi. Semakin mengabdi bukan semakin jadi Pak. Bapak Ibu, dalam hadis Rasul ditegaskan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang lebih dari itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah. Hadis ini sahih. Ya Pak ya. Jadi rata-rata umur kita itu 60 sampai 70 tahun. Mari Pak, kita manfaatkan dengan baik kesempatan umur
yang Allah karuniakan kepada kita, kita harus gunakan dan kesempatan dengan baik. Kenapa begitu? Memang menurut hitungan umur kita itu 60 sampai 70. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya ini, Pak. Kalau Bapak Ibu akan perhatikan, ternyata kita ini hidup di dunia itu hanya 1,5 jam. Dari mana logikanya? Ada sebuah ayat nih, Pak, di dalam Quran surah 22, surah Al-Hajj ayatnya 47, Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu, di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maksudnya di yaumil akhir itu hitungannya satu hari dunia itu 1000 tahun. Ada nggak, Pak, umat Rasul yang usianya 1000 tahun? Nggak ada ya. Kalau umatnya Nabi Adam itu ada yang sampai 1000 tahun. Umatnya Nabi Nuh paling panjang 950 tahun. Umatnya Nabi Ibrahim usianya ada yang 500 tahun. Tapi Nabi Ibrahim sendiri nggak sampai segitu. Ada yang menyebutnya 150, ada yang menyebut 250. Tapi apapun lebih panjang dari kita. Umurnya umat Nabi Musa ada yang sampai 250 tahun. Umurnya umat Nabi Isa yang paling panjang ada yang sampai 150 tahun. Tapi umurnya umat Nabi Muhammad berapa, Pak? 60 sampai 70, yang paling pendek. Jadi kalau kita ingin coba-coba hidup, berarti 24 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun di dunia. Jadi kalau begitu, ketika umur umat Rasulullah itu 60 sampai 70, berarti hakikatnya hanya setengah jam di akhirat. Kalau dibagi 62,5 tahun di dunia, maka apabila umur manusia rata-rata 60 sampai 70 tahun, maka hidup manusia itu jika dilihat dari langit hanya 1,5 jam. Bu, kalau ibu dikasih duit 2 triliun, tapi dikasih kesempatan untuk menghabiskan 1,5 jam, untuk apa ibu? Beli mobil, rumah. Tapi ingat, begitu beli mobil 1,5 jam berikutnya mati. Kalau gitu itu apa, Bu? Menurut Al-Quran nih. Makanya ada peringatan dari Allah. Apa peringatannya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as saddaqah. Ya, itu dalam surah Al-Munafiqun ayat berapa tuh? Ayat 10 ya. Maka infakkanlah, dermakanlah apa-apa yang telah diberikan oleh Allah, mimma razaqnakum, apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah, min qabli ayati ahdakumul maut, maka diinfakkan
sebelum datangnya kematian pada diri kalian, agar kita jangan sampai menyesal ya ketika datang sekaratul maut. Maka dia minta untuk ditunda sebentar saja, wahai Allah. Ketika ditanya mau ngapain, pertanyaannya nih Pak, mengapa kok jawabannya fa'as-sodaqo? Kenapa Pak? Saya mau sholat dulu, saya mau haji dulu, saya mau apa, tapi tidak disebut sholat, padahal sholat itu ibadah yang paling top. Tapi kenapa ayat itu tidak menyebut sholat Pak, tapi menyebutnya sodaqoh? Kenapa Pak? Nah, karena sodaqoh ini adalah amalan istimewa. Di samping memang amalnya disebut dengan atharohu, kalau sholat itu amalnya namanya qaddama. Qaddama itu maksudnya gini, begitu orangnya meninggal sudah gak punya amal lagi, sholatnya udah selesai gitu ya. Tapi kalau sodaqoh, pertama amal yang paling simpel dan ringkas. Kalau sholat nunggu wudhu dulu, kalau ibu nunggu pakai mukena dulu, harus masuk waktu dulu. Kalau haji nunggu 25 tahun dulu. Tapi kalau sedekah nyok selesai asal punya duit. Makanya kalau bahasa Cinanya itu cangcung. Mari Pak, kita harus menjadi orang yang cangcung dan nyahnyok. Itu akan menjadi orang yang mulia dalam bahasa agama. Kenapa? Waktu kita ini pendek gitu. Ini sebuah renungan. Sadarlah hidup ini pendek, pasti ada saatnya sampai finish. Jangan tertipu dengan usia muda yang masih pada muda nih, karena syarat mati tidak mesti tua. Iya enggak Pak? Bapak lihat rumah sakit tuh, mondar mandir dirawat berkali-kali, usianya 80 tahun. Saya pernah ketemu pasien begitu Pak, dirawat bolak-balik. Yang meninggal duluan yang mana? Istrinya yang lebih muda 7 tahun. Dirawat berikutnya, cucunya lagi nungguin. Cucunya baru kelas mau masuk SMP kalau nggak salah, lagi nungguin, kepalanya ditundukkan, bangkunya duduk begini, kepalanya nyandar di tempat tidurnya, geledah, dibawa ke IGD. Innalillah. Kata kakeknya, kenapa nggak saya duluan yang sakit-sakit itu? Nggak bisa, karena antara yang satu dengan yang lain tidak bisa saling nyalip. Jangan terpedaya dengan badan sehat Pak. Saya masih sehat ini, saya gagah ini. Makanya apalagi di tanah suci Pak, nggak boleh sombong. Ini kejadian nih di grup saya. Ada anak muda yang dimintain tolong untuk dorong gantian janjian nih. Pokoknya nanti gantian ya. Dia suami istri, selama ini yang dorong istrinya. Kasihan karena yang dorong istrinya udah sepuh juga. Gantian tuh, kata anak muda mau dorong juga, tapi sambil ngedumel, kesini ngerepotin lagi gitu. Apa yang terjadi Pak? Lagi dorong menuju Jamarot itu, ternyata dia keserimpet kakinya, jatuh. Selama di sana dia nggak bisa jalan, Pak. Kayak orang lumpuh. Kalau orang keserimpet jatuh kan sakit, bangun ini enggak, terus kakinya lemes saja. Akhirnya apa Pak? Kemana-mana gantian yang anak muda itu yang didorong. Maka dia disuruh istighfar, tapi ternyata sampai pulang pun belum bisa jalan. Luar biasa. Makanya di sana itu nggak boleh sembarangan.
dikasih makan nih. Makan kan rangsuman Pak, bukan prasmanan. Pakai kotak gitu, kotaknya tipis, ada nasi, ada lauk 2. Kalau tempe ya sama ikan misalnya, begitu dikasih ya kayak orang di penjara saja. Apa yang terjadi? Setelah itu dia kayak orang di penjara, di kamar nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana Pak. Orang pergi ke Masjidil Haram, dia nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau bangun dia muter, vertigo, pokoknya dunianya terbalik. Maka dia selama itu tidur. Terus ditanya, pasti kamu ada apa-apa? Enggak Pak, enggak Pak. Jangan bohong, coba ingat-ingat. Iya memang waktu saya mau makan, awal pertama kali dikasih makan, itu saya bilang ini kayak makanan orang di penjara katanya. Sekarang kamu istighfar kepada Allah, hitungan jam, coba kamu bangun, nggak apa-apa tuh. Tapi dia sudah berhari-hari nggak melakukan aktivitas, hanya ngomong gitu Bu. Ngomongnya itu orang nggak ada yang dengar, dalam hati makan kayak di penjara. Pertama, dia terus gak doyan makan selama itu, dia gak bisa beraktivitas. Makanya gak boleh ngomong sembarangan di sana. Ya udah makanan enak aja gitu ya, walaupun kayak apa kayak gitu ya. Jangan terpedaya dengan badan sehat Pak, karena syaratnya mati tidak mesti sakit. Ajal tak mengenal waktu dan usia, seperti layaknya buah di pohon. Tadi sudah saya ceritakan Bapak Ibu. Nah ini pertanyaannya, apa rencana kita nih? Kita sudah tahu bahwa umur kita terbatas, singkat, sebentar. Sementara kita akan menempuh perjalanan yang begitu panjang. Barang siapa keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tentunya hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu moto kita. Mudah-mudahan tiada hari tanpa amal. Itu menjadi penting. Makanya Bapak Ibu jadikan Bapak Ibu menjadi ulama. Usia lanjut makin aktif aja, aktif di organisasi, aktif di lingkungan. Itu menjadi enak, menjadi kita yang sehat justru. Jangan diam di rumah. Orang sehat saja kalau diam aja di rumah sakit itu. Tapi ketika bergerak, insya Allah sehat. Itu Pak ya. Bapak Ibu, manfaatkan umur dengan baik. Ini ada ayat di dalam surah Yasin ya. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Merasakan gak Pak? Dulu waktu lahir kita gak punya gigi. Begitu tambah umur, nomor 1, neneknya senang benar. Cucu saya sudah punya gigi 2. Tapi kata neneknya, saya tinggal 2. Pak, waktu masih muda Bapak itu makan kacang. Kalau di kampung saya kacang bawang namanya ya. Itu ketika giginya masih lengkap, hitungan detik, hitungan menit kacang bawang itu 1 toples habis. Tapi coba sekarang makan kacang bawang tuh, gigit kanan lari ke kiri, gigit kiri lari ke kanan. Itu ya. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Artinya manusia itu adalah semakin lemah, tapi amal gak boleh lemah, motivasi gak boleh
Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bermimpi agar panjang umur, baik amalnya. Makanya Rasulullah memberikan woro-woro kepada kita bagaimana agar manusia itu, kita semua ini adalah panjang umur tetapi amalnya baik. An Abdurrahman ibni Abi Bakr an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dia bertanya lagi, lalu siapakah orang yang terburuk? Beliau menjawab, orang yang berumur panjang dan buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Hadis ini sahih. Bapak Ibu, mari bagaimana agar kita Allah karuniakan umur kita panjang tapi sehat dan untuk taat. Apa artinya, Pak? Panjang umur tapi dia maksiat kerjaannya. A'udzubillahi min dzalik. Panjang umur tapi bermanfaat. Berarti begini, Pak. Rasionalisasinya, kalau ada orang yang baik kok panjang umur, berarti dia memang dibutuhkan oleh orang lain dan lingkungannya. Ada orang baik kok wafat duluan, itu memang amalnya sudah cukup untuk dia. Jadi jangan sampai begini. Coba lihat tuh, kalau orang baik biasanya umurnya pendek, belum tentu. Banyak orang baik yang umurnya panjang. Banyak juga, Bu, umurnya pendek, dia ingkar, ada juga. Tapi yang terbaik adalah panjang umur, amalnya baik. Ini yang harus terus kita upayakan. Dan oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kalau ada orang taat, kalau ada orang baik, insya Allah berarti terus wafat, berarti dia memang sudah cukup amalnya. Mari kita manfaatkan waktu dengan baik. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid berkata, idha'atul waqti asyaddu minal mauti li'anna idha'ata waqti taqta'uka anillahi wa dari al-akhirati wal mauti yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Menyia-nyiakan waktu memutuskan dari mengingat Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dari dunia dan penghuninya. Mari Bapak dan Ibu, inilah dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang mudah-mudahan betul-betul kita pahami dengan baik. Maka tidak ada lain, kita harus mengefektifkan waktu setiap hari. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 6416, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu sore.
Isilah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan isilah masa hidupmu sebelum datang matimu. Inilah peringatan dari Rasulullah SAW yang tentunya bagaimana agar bapak dan ibu kita semua ini betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir dari lanjutan materi ini, ada 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali. Coba ya. Yang pertama adalah waktu. Waktu gak pernah bisa kembali. Waktu terus berjalan. Maka dari itu, mari kita isi dengan nilai-nilai. Makanya di dalam Al-Quran, waktu itu dibagi 3. Waktu dibagi 3. Yang pertama surah 76 ayat 1. Coba dicek. Terjemahnya saja Pak, dibaca coba. Ya. Hal ataka 'alal insan hinu minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Coba ada yang terjemahnya dibaca. Bukankah pernah datang manusia waktu masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi Bu, waktu yang pertama Al-Quran menyebutnya ad-dahr, waktu awal, starting point. Maka tugas kita agar kita mampu mengelola waktu, mari kita rencanakan dengan baik. Contoh, Rasulullah itu Pak terbiasa merencanakan ketika bangun tidur apa yang akan dilaksanakan hari itu. Dan Rasulullah dan para sahabat itu terbiasa ketika mau tidur mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Misalnya nih, hari ini kita mau ngapain aja, itu udah ada di daftar kita. Perlunya apa? Ketika bapak dan ibu berdoa, itu sudah masuk dalam permintaan. Contoh, ya Allah, hari ini saya ditugasi untuk menyampaikan materi di kajian PCM Harapan Jaya. Berikanlah kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan tugas ini dan diberikan kemudahan menyampaikan materi. Waktu subuh tadi saya doa itu Pak, semoga apa yang saya sampaikan para jamaah mudah untuk menerimanya. Jadi jangan lupa Pak, bagi bapak dan ibu yang jadi guru, itu kalau bisa ketika pagi bangun mau sholat subuh atau setelah sholat subuh, berdoalah untuk muridnya agar diberikan kemudahan menerima ilmu, akan menjadi murid yang berhasil. Itu doakan. Bagi bapak ibu yang jadi perawat, dokter, mau praktek, hari ini ya Allah saya ditugasi untuk melaksanakan tugas, sembuhkanlah pasien yang saya bantu untuk menyembuhkan penyakitnya. Oh itu luar biasa Pak. Jangan salah. Mohon maaf, yang menjadikan kita mampu menerima materi itu bukan karena kehebatan saya ngomong, tidak. Mau orasinya kayak apa, retorikanya hebat, tetapi ketika Allah tidak membuka hati bapak, tidak membantu bapak untuk menerima ilmu itu, susah. Mohon maaf nih, orang tua kita dulu itu waktu ngajar sederhana, ngajarnya kayak begitu, nggak pakai metode yang macam-macam, tapi yang kuat itu apa Pak? Ternyata doanya. Coba tanya guru-guru dulu itu, guru-guru dulu itu yang ketika saya ngaji itu, beliau ternyata mendoakan muridnya, sehingga ketika kita menyampaikan mudah diterima.
Beda Pak, ketika kita ngajar, ketika menyampaikan sesuatu, kita berdoa dengan tidak, itu beda. Bapak bisa merasakan tuh. Maka dari itu, ketika Bapak jadi guru, jadi apapun, ketika memulai, udah dari pagi nih, berdoalah agar diberi kemudahan. Sampai apa yang akan kita kerjakan nanti sampai siang. Saya hari ini ada acara ini ya Allah, berikanlah kemudahan semua. Sehingga ketika kita berdoa Bapak dan Ibu, setiap hari itu doanya ada yang tetap, tapi ada yang berubah-berubah. Nanti ada orang yang berdoa itu aja. Sholat subuh apa doanya Bu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nanti duhur Robbana Pak. Asar Robbana. Maghrib juga Robbana ya Bu? Iya Pak. Udah, yang penting komplit. Doa yang terbaik itu adalah spesifik, sebutin mau ngapain. Itu doa terbaik. Walaupun nanti Bapak Ibu ketika berdoa memang ada yang tetap ada terus sepanjang waktu kita sholat, setelah sholat. Tapi ada doa yang berubah-berubah. Pertanyaan saya, kenapa ada doa yang berubah? Nah itu terus doanya. Kenapa ada berubah? Pertama waktunya, terus yang kedua keinginan Ibu berubah. Hari ini Ibu mau ngapain? Bu, jangan salah ya Bu, ibu kita, saya kira ibu-ibu semua ini, ketika anak kita itu lagi ujian, ibu dari rumah itu doa, sholat duha. Setelah sholat duha dia berdoa, ya Allah, anak kami hari ini sedang ujian, ya Allah, berikanlah kemudahan dalam mengerjakan soal. Itu ngerjainnya itu enak anaknya. Seringkali karena orang tua di Jakarta ini, di Bekasi pada sibuk, boro-boro doain anaknya lagi ujian, mau ngambil rapot aja kaget. Bu, ke sekolah ngapain? Ngambil rapot, kapan tesnya? Ya, dari dulu Bu. Oh, waktu tes pantesan dia ngerjain soalnya susahnya setengah mati. Ibunya dari rumah gak doain sama bapaknya. Itu ya, ada starting point. Yang kedua, waktu di dalam Al-Quran ada disebut dengan Al-Asr. Surah 103:1-3 Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asr itu artinya apa? Kalau diterjemahkan demi masa, tapi arti yang sesungguhnya bukan. Arti yang sesungguhnya wal asri itu artinya memeras. Kalau ibu nyuci itu diperes sampai airnya itu tuntas-tas, sehingga ketika jemur cepat keringnya. Maksudnya Pak, mari waktu dalam sehari ini kita peras, betul-betul kita isi dengan kebaikan. Jangan sampai ada waktu yang lowong, karena kalau ada waktu lowong, Bapak Ibu akan mudah diperdaya oleh setan, diarahkan kemana. Harus ketika Ibu mau pergi, jangan sampai ada orang begitu keluar rumah, Pak Kumpul mau kemana? Tahu dah, nih saya juga bingung mau kemana. Kemana aja dah. Itu orang bingung kayak gitu. Harusnya ketika kita keluar rumah, makanya doanya kenapa Pak? Doanya apa Pak? 3 permohonannya. Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Ketika Bapak Ibu doa itu Bu, itu Allah langsung menjawab. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Allah langsung menjawab. Hudita, aku tunjuki kamu. Karena Pak, orang pergi kemana itu mesti udah tahu tujuannya. Jangan sampai bawa keluar rumah ditanya, kemana Pak? Tahu dah kemana aja, orang bingung. Nanti mudah diprovokasi itu. Yang kedua, tawakal tuh.
saya bertawakal kepada Allah. Allah langsung menjawab, apa itu? Kufita. Kufi berasal dari kata kafa yakfi, aku cukupi kamu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar rumah pasti ada yang dicari kan? Seperti Ibu sekarang kesini, apa yang dicari? Ilmu. Maka Allah menjawab, kufita, aku cukupi kamu. Maka Ibu akan dapat ilmu. Yang terakhir, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Allah langsung menjawab, apa itu? Wukita wakoyakmi, aku protek, aku lindungi, aku jaga kamu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar rumah mesti selalu baik-baik saja? Belum tentu. Tapi kalau seandainya orang beriman keluar rumah ada sesuatu, maka Allah menjamin, apa itu? Wukita, aku jaga kalian, aku protek kalian. Makanya Bapak Ibu, peras waktu kita dengan baik. Yang ketiga, waktu itu menurut Al-Quran disebutnya sebagai ajal. Apa arti ajal? Ajal artinya apa? Mati. Bukan, ajal itu bukan mati artinya. Ajal itu artinya batas akhir. Batas ya. Batasnya muda apa Pak? Tua. Batasnya kaya, miskin. Jadi ajal itu artinya batas. Batasnya hidup, ya mati memang. Tapi ajal itu bukan berarti mati. Ajal itu artinya batas. Ingat Pak, surah 10 ayat 46, 49, Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa masya Allah. Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi Pak, sepanjang apapun manusia, ingat punya batas. Kita gagah memang Pak, tapi ibu bapak nggak usah digagah-gagahin, tetap ketahuan. Kalau udah usia 80-70 Pak, mohon maaf, tetap ngos-ngosan, karena nggak bisa dibohongi. Oleh sebab itu, sebelum datang itu kita sudah memaksimalkan. Yang kedua, mohon maaf, yang tidak akan pernah bisa kembali adalah ucapan. Ibu bapak kita kalau berucap salah, bisa nggak minta maaf? Bisa, tapi ucapan itu tidak bisa ditarik. Bapak minta maaf, mesti dimaafkan? Bilangnya iya saya maafin, tapi ternyata kenyataannya apa? Begitu jalan sepekan kemarin udah peluk-pelukan sambil nangis, begitu besok ketemu lagi terus melengos gitu. Kamu kok bukannya kemarin udah maafin? Memang saya udah maafin, tapi saya masih ingat. Itu Pak, nggak bisa melupain. Artinya apa? Ucapan yang kemarin itu nggak bisa ditarik. Emang kenapa? Saya kalau lihat mukanya Pak, itu saya ingat yang kemarin. Ih, mendidih gitu ya. Walaupun udah maafin, hati-hati. Mohon maaf Pak, perintah Allah apa? Surah 33 ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah qulu qaulan sadida. Maka kita disuruh berkata yang baik. Mohon maaf Pak, sekarang ngomong nggak mesti pakai mulut. Hati-hati, ngomong sekarang pakai jari ini. Begitu share set, semua orang membaca. Kalau yang di share baik, Bapak dapat jariah kebaikan. Tapi kalau yang di share buruk, ada jariah keburukan. Hati-hati.
Kalau mau men-share sesuatu, pastikan bahwa yang di-share itu baik. Yang terakhir, bahwa yang tidak bisa kembali adalah kesempatan. Mari Pak, kita diingatkan oleh Allah agar kita menggunakan kesempatan dengan baik. Seperti di surah 63 ayat 10 dan 11 tadi sudah saya sampaikan. Banyak orang yang menyesal karena tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Saudara kita Pak, yang berada di bawah bumi ini, ribuan bahkan jutaan manusia, mereka teriak di sana. Apa teriakannya? Aunuraddu fanaqbala ghairal ladzi kunna na'mal. Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar kami dapat beramal seperti yang pernah kami lakukan dulu. Tapi ada Pak yang bisa balik lagi ke dunia? Seingat saya belum ada. Tetangga saya nggak ada yang balik lagi itu. Kita bersyukur Pak, masih di atas bumi. Maksudnya Pak, kalau Bapak Ibu ada yang kurang bisa ditambah, ada yang kurang bisa diperbaiki. Kita bersyukur. Tapi apakah kita akan menggunakan kesempatan ini dengan baik atau tidak? Jagalah itu, jangan sampai menyesal karenanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mampu menjaga ini semua, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia dalam hidup ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.